Halo Sobat Neo, apa kabar? Pada video tutorial sebelumnya, di part 2, kita telah membuat list peminjaman buku. Pada video part 3 ini, kita akan membuat fungsi tambah peminjaman buku. Bagi kalian yang belum membuat fungsi list peminjaman buku, silakan kalian ikuti terlebih dahulu video 7 part 2-nya. Baik, kita langsung ke codingannya. Kita ke controller peminjaman, kita buka, kemudian kita buat fungsi baru untuk menampilkan form tambah. Public function tambah. Untuk isinya kita kopikan saja, untuk yang user loginnya kita kopikan, sama template-nya kita kopikan juga. Lalu untuk nama filenya kita ganti dengan v tambah. Baik, jika sudah, kita ke folder peminjaman, ke v-index-nya kita tambahkan href-nya di sini untuk linknya, agar ketika button tambah diklik dia langsung ke halaman tambah. Kita tambahkan base URL, kita akses controllernya, peminjaman, fungsinya adalah tambah. Kita ke browsernya, kita refresh. Ini untuk list peminjaman kemarin sudah. Sekarang button tambahnya kita klik. Nah, di sini dia sudah mengarahkan ke controller peminjaman dan fungsinya adalah tambah. Di sini unable to load request ya. Jadi halamannya itu belum kita buat. Nah, sekarang kita buat halamannya dengan nama v tambah. Kita new file, namanya adalah v tambah.php. Nah, kita refresh lagi browsernya. Jika filenya sudah ditambahkan, berarti dia halamannya kosong. Nah, sekarang kita buat formnya. Untuk formnya mungkin kita bisa kopikan dari form yang sudah pernah ada, misal dari data buku ke form tambahnya. Kita kopikan dari awal sampai akhir untuk code HTML-nya. Kita pastekan di sini. Lalu untuk isi body-nya mungkin bisa kita hapus terlebih dahulu. Form sampai form. Untuk header-nya kita ganti dengan data peminjaman. Di sini juga data peminjaman. Dan di sini adalah tambah. Lalu untuk nama chartnya adalah peminjaman baru. Kita ke browsernya, kita refresh. Nah, ini untuk form peminjaman barunya. Nah, sekarang kita buat form-formnya. Baik, untuk chart body-nya kita awali dengan div. Lalu untuk atribut div-nya kita tambahkan kelas, yaitu kelas form group. Nah, kelasnya adalah kelas form group dan kelas row. Kemudian kita buat label. Nah, di labelnya kita kasih kelas call sm3. Ini artinya adalah kolom small sebanyak 3 kolom, lalu call form label. Jadi kita akan membagi satu barisnya itu terdiri dari 3 kolom. Nah, kolom pertama itu isinya adalah label dari formnya itu apa. Nah, untuk lebarnya sebanyak 3 kolom. Lalu yang berikutnya kita pakai div. Kita kasih atribut kelas adalah call sm3 juga. Di sini kita pakai tag input untuk formnya. Untuk tabnya adalah text, lalu untuk kelasnya adalah form control. Untuk name-nya kita ganti ID, yaitu ID member, dan kelas lainnya adalah kita disable. Jadi tag input ini kita disable. Oh ya, ini untuk labelnya kita kasih namanya member. Lalu untuk kolom yang ketiga kita kopikan saja dari sini. Sebanyak 3 juga. Untuk ID-nya kita ganti dengan nama member. Lalu untuk kolom selanjutnya untuk button sebanyak 2. Ini inputnya kita ganti dengan button. Kita
kita kasih kelas adalah btn primary, ukurannya adalah small, atau kita nggak usah kasih ukuran saja, kita kasih icon, kita menggunakan i saja. Untuk kelasnya adalah Java Shirt. Lalu untuk namanya adalah pilih. Kita save altf. Nah, jadi tadi saya bilang kan ini membuat 3 kolom ya. Ternyata kita membutuhkan 4 kolom. Yang pertama adalah untuk labelnya. Yang kedua adalah untuk ID member, untuk menampung ID member. Yang ketiga untuk menampung nama member. Dan yang keempat adalah untuk buttonnya. Jadi untuk masing-masing kolom, ini untuk label itu satu kolomnya itu terdiri dari 3 kolom. Untuk nama member 3 kolom, sedangkan untuk buttonnya cukup 2 kolom. Nah, untuk satu baris ini, ketentuan maksimalnya adalah panjang kolomnya adalah 12. Jadi ini untuk pembagiannya 3, 3, 3, dan 2 kalau dijumlahkan itu harus maksimalnya adalah 12. Dan ini jika kita jumlahkan masih 11 ya. Mungkin untuk namanya kita tambahkan satu kolom jadi 4. Kita ke browser, kita refresh. Nah, seperti ini. Ini untuk membernya nanti seperti ini. Begitu juga untuk bukunya kita buat seperti ini. Kita buat yang sama. Jadi untuk baris berikutnya kita kopikan segini. Jadi dari div yang form group ini sampai tutupnya adalah ini ya. Jadi segini kita copy. Lalu kita taruh di bawahnya. Lalu untuk membernya kita ganti buku. Sedangkan ini adalah yang ID membernya kita ganti judul buku. Mungkin untuk judul bukunya untuk yang baris pertama kita membutuhkan satu field saja ya. Jadi untuk yang nama member ini kita hapus, kemudian untuk call-nya kita tambahkan di sini jadi 7. Oke, kita refresh. Nah, nanti jadi tampilannya seperti ini. Di sini untuk menyimpan member kita sudah ada ID member. Untuk menyimpan buku kita juga sebenarnya membutuhkan ID buku. Tapi untuk ID buku karena tipe datanya adalah dia integer, jadi kita tidak ingin menampilkan, jadi kita ingin menyembunyikan ID bukunya. Untuk itu kita buat satu inputan lagi di sini. Type-nya adalah hidden, berarti dia tersembunyi. Sedangkan untuk ID-nya adalah ID buku. Mungkin kita bisa juga menambahkan penulis, penerbit, dan tahun terbitnya ya. Kita kopikan lagi dari sini. Kita taruh di bawahnya. Mungkin di sini labelnya kita kosongkan saja atau kita tulis dengan penulis. Di sini ID-nya penulis. Untuk nama membernya kita tidak butuh. Buttonnya juga kita tidak butuh. Dan di sini kita cukup menggunakan 3 berarti adalah kalau 12 berarti dia butuh 9. Nah, mungkin kita tes. Nah, ini terlalu mentok ke sini ya. Jadi mungkin kita bisa kurangi biar sejajar dengan field yang ini. Mungkin kita buat adalah 7. Kita refresh. Nah, sudah sejajar. Lalu selanjutnya adalah kita ingin menampilkan juga penerbit dan tahunnya. Kita kopikan dari sini. Nah, di sini kita ganti penerbit /tahun. Untuk ID-nya kita buat mungkin ID gabungan saja, penerbit _tahun. Oke, seperti ini. Kita refresh. Nah, nanti seperti ini ya. Sekarang kita buat buttonnya untuk simpan dan batal. Untuk membuat buttonnya mungkin kita kopikan juga dari form groupnya ini. Dan untuk isinya yang label kita hapus. Kemudian untuk SM-nya kita tambahkan mungkin jadi 10. Lalu untuk inputnya kita ganti dengan button. Untuk atribut kelasnya kita tambahkan adalah btn primary, ukurannya adalah small sm. Lalu di sini kita tambahkan icon, kita pakai i. Dalam icon menggunakan kelas Java check. Kita kopikan. Untuk cancel atau batal kita menggunakan times, berarti dia silang. Lalu untuk jenis buttonnya adalah danger, berarti berwarna merah. Mungkin kita bisa kasih nama di sini simpan, dan di sini yang kedua adalah batal.
Kita cek. Nah, buttonnya seperti ini. Nah, bagaimana jika buttonnya ini ingin kita sejajarkan dengan fieldnya ini? Berarti kita tambahkan kolom kosongan untuk yang sebelah kiri ya. Nah, berarti di SM ini kita pakai div untuk kelasnya adalah call SM3. Nah, berarti jika ini 10 berarti dia lebih dari 12 ya. Kita kurangi saja yang bawah, berarti 9. Kita refresh, berarti itu buttonnya seperti ini ya. Sekarang buttonnya sudah sejajar. Nah, untuk formnya sudah kita buat. Nah, sekarang kita akan membuat bagaimana jika button yang ada di member ini kita klik, nanti muncul pop-up yang menampilkan data member. Nah, ketika data membernya sudah kita pilih, nanti akan mengisi di dua field ini. Begitu juga dengan buku, jika button pilih yang ada di buku ini kita klik, nanti akan muncul pop-up yang isinya adalah buku-buku yang tersedia. Jika bukunya kita pilih, maka akan mengisi di 3 field ini. Sekarang kita akan membuat modal untuk membernya terlebih dahulu. Kita kembali ke controller peminjaman, kemudian di fungsi tambah ini kita buat objek adalah data list member, kemudian di sini kita menggunakan dari model member. Nah, untuk fungsi yang kita pakai apa? Kita cek dulu di model membernya. Di model membernya dia sudah ada fungsi untuk get member yang aktif atau tidak. Nah, di sini dia sudah ada get member yang aktif. Di sini adalah mungkin kita pakai list member saja. Jadi di sini mengambil semua data member. Jadi kita pakai list member. Berarti di peminjaman ini kita menggunakan list member seperti ini. Tidak ada parameternya. Kemudian jangan lupa kita load modelnya di construct seperti ini. member. Nah, jadi setiap kita menggunakan model, kita harus load modelnya di construct. Sekarang data member sudah kita peroleh, sudah kita kirim ke form tambahnya, dan sekarang kita ingin menampilkan data member itu dalam bentuk modal. Dan untuk membuat modalnya mungkin kita bisa pakai modal yang dulu pernah kita buat, itu ada di mungkin kategori. Nah, ini vmodal, kita kopikan satu modal saja. Kita copy, kemudian kita buat di folder peminjaman ini. Kita buat filenya adalah vmodal tambah.php. Kita pastekan modal yang sudah kita copy tadi. Lalu untuk headernya kita ganti dengan data member. Lalu untuk body-nya kita hapus saja. Karena kita body-nya bukan form tapi dalam bentuk tabel. Untuk footer-nya juga kita hapus. Nah, seperti ini. Sekarang untuk body-nya berarti kita menggunakan tabel. Kemudian di tabelnya itu kita kasih parameternya kelas tabel, align-nya center, lalu tabel flash. Dan tabelnya kita kasih ID adalah data table. Lalu untuk isi tabelnya adalah kita membutuhkan heat table, yaitu kita menggunakan theat. Lalu heatnya itu kita tambahkan kelasnya adalah theat like. Lalu untuk isi theatnya adalah kita menggunakan th. Yang pertama adalah nomor, kemudian yang kedua adalah nomor member, dan yang ketiga adalah nama. Ini untuk headernya. Kemudian untuk body-nya berarti kita menggunakan t-body. Untuk body-nya kita membutuhkan perulangan for each. Kita buat dulu sintaks perulangannya seperti ini. Nah, ini untuk sintaks perulangannya. Kemudian yang ingin kita ulangkan apa? Yang ingin kita masukkan ke perulangan adalah list member. List member, jangan lupa $, lalu kita S-kan dia sebagai value. Nah, untuk perulangannya kita menggunakan baris ya. Baris itu tr. Untuk isinya yang pertama adalah nomor. Dia nomor plus plus, jadi kita akan membuat nomor urut. Berarti kita membutuhkan inisial nomor terlebih dahulu di sini, nomor sama dengan 1. Lalu untuk yang selanjutnya adalah value nomor member atau ID member. Nah, seperti ini. Lalu yang ketiga adalah value nama member.
Nah, seperti ini ya. Ini pemanggilannya kita sesuaikan dengan output dari query-nya. Untuk output dari query-nya sudah pernah saya bahas, jadi saya tidak akan membahas kembali. Lalu untuk ID modalnya kita buat ID modalnya adalah modal member. Dan sekarang kita ingin memanggil modalnya itu di form tambahnya. Ini untuk indeksnya saya close saja. Sekarang kita ke form tambahnya. Nah, pemanggilan modalnya itu ada di button pilih di member. Berarti kita membutuhkan data toggle. Data toggle-nya apa? Dia adalah modal, kemudian data target. Nah, targetnya itu modal apa? Tadi modalnya adalah modal member. Ini adalah nama ID-nya. Oke, sekarang kita ke browser. Kita coba refresh. Kita klik pilih ya. Nah, dia belum muncul. Berarti kita belum load modalnya itu di dalam form tambah ini. Nah, di form tambah ini, di bagian paling bawah, kita tambahkan load modalnya. This load view. View-nya dari folder peminjaman, namanya adalah V modal tambah. Oke, kita tes lagi, kita refresh, kita pilih. Belum muncul. Ini kenapa belum muncul? Kita coba pemanggilan modalnya di button pilihnya, data target. Nah, data targetnya karena kita manggil ID, kita kurang pagar ya. Kita coba lagi ke browsernya, kita refresh. Nah, sudah. Oh, ini ada salah pembuatan, harusnya bukan seperti ini. Kita kembali ke modalnya. Oh, bukan TR-TR seperti ini ya. Jadi TR-nya cukup sekali, kemudian harusnya ini kita masukkan di dalam kolom-kolomnya. Berarti kita menggunakan TD. Ini kita kopikan aja ke dalam TD. Kita cut, kita masukkan ke dalam TD, kemudian yang TR yang bawah ini kita hapus saja. Kita tekan Shift ALTF. Sekarang kita tes lagi. Nah, sudah ya. Untuk membernya sudah masuk ke dalam tabel. Nah, sekarang bagaimana ketika tabel ini dipilih, untuk membernya ini dipilih, dia langsung ngisi di dua field ini. ID membernya sama nama membernya. Untuk itu, kita membutuhkan fungsi JavaScript. Kita tambahkan fungsi JavaScript-nya di dalam file modalnya, di bagian paling bawah. Kita tambahkan script. Lalu untuk isinya yang pertama adalah untuk auto load, berarti kita pakai dokumen .ready. Nah, di dalam sini kita tambahkan function seperti ini, lalu kurung kurawal. Seperti ini ya. Lalu di dalam sini kita buat variabel baru, mungkin namanya adalah table member. Nah, untuk tabel member sendiri adalah dia kita dapatkan dari tabelnya, yaitu data table. Jadi data table ini adalah tabel membernya ini, ID tabel membernya. Data table data table. Seperti ini ya. Jadi kita menyimpan atau mendapatkan tabel dari data table, yaitu isinya adalah data member, kita masukkan ke dalam tabel member. Lalu kita buat fungsi seperti ini. Jadi fungsinya ini adalah kita akan menjalankan fungsi yaitu ketika data table yaitu ID tabel membernya tadi dan tbody berarti body dari tabelnya itu diklik, kita akan mengambil data dari barisnya. Nah, datanya kita tampung di variabel data member. Jadi data member ini nanti akan menyesuaikan dengan baris member yang kita klik. Nah, kita peroleh dari tabel member tadi sudah kita inisialkan .row. Lalu this dan .data. Jadi ini artinya adalah jika tabel membernya bagian tbody-nya kita klik,
maka barisnya itu akan kita masukkan di dalam data member ini. Saya membacanya seperti itu. Nah, sekarang kita set value-nya di field-nya. Kita lihat nama field-nya di V tambah itu ID member dan nama member. Berarti kita buat seperti ini. Untuk field-nya adalah ID, jangan lupa hashtag ID member. Kita set value-nya pakai val ya. Kemudian di sini adalah data member dan dia adalah baris ke-1. Bukan baris ke-1 tapi kolom ke-1. Kita kopikan saja dan di sini adalah nama member. Sedangkan nama member adalah kolom kedua. Kenapa kolom 1 kedua? Kita lihat di pilihannya ini. Nah, di sini kan ada 3 kolom ya. Kolom pertama itu dimulai dari 0. Jadi kolom ke-0 ini adalah nomornya. Kolom 1 adalah nomor member atau ID membernya. Kemudian kolom kedua adalah nama membernya. Oke, sekarang kita coba, kita refresh. Kita pilih lagi ya, coba kita klik. Belum terisi ya. Mungkin kita cek lagi. Oh, ini ada kesalahan. Ini bukan dolar ya, tapi hashtag atau pagar, karena dia akan manggil ID. Sekarang kita coba lagi di browsernya, kita refresh. Kita pilih membernya. Nah, sudah terisi ya. Nah, ini bagaimana jika member ini kita pilih. Ini modalnya udah langsung otomatis nge-close ya. Nah, kita tambahkan sintaksnya adalah dolar. Seperti biasa kita manggil modalnya, modal member. Lalu kita buat modalnya itu dia langsung ke hide, modal hide. Nah, seperti ini. Kita refresh. Kita coba ya. Kita pilih. Nah, dia modalnya adalah langsung hide. Dan ini fieldnya terisi sesuai dengan member yang kita pilih tadi. Dan untuk buku juga kita perlakukan hal yang sama. Nanti kita membuat modalnya terlebih dahulu. Membuat modalnya, ketika ini diklik, muncul modal. Lalu ketika modalnya diklik, ini nanti 3 field ini langsung terisi. Kalau member, tadi kan kita menampilkan semua member ya. Tapi kalau buku, kita tidak menampilkan semua buku. Jadi kita hanya menampilkan buku yang tersedia. Jadi yang buku yang belum dipinjam ya. Kita coba cek modal bukunya, kita sudah mempunyai fungsinya belum. Untuk list buku dia menampilkan semua buku. Untuk list buku by ID dia menampilkan list buku by ID. Ini untuk insert, ini update dan delete. Berarti kita belum punya fungsi untuk menampilkan buku yang tersedia. Oleh karena itu kita buat query-nya terlebih dahulu. Kita buat query-nya di sini. Yang pertama adalah kita select bukunya terlebih dahulu. Select all from tabel buku. Kita jalankan, kita execute. Nah, sudah ya. Semua data bukunya sudah ada. Kita lebih enak mungkin diinisialkan saja. Buku itu adalah B, berarti ini adalah B titik bintang. Kita execute. Sudah. Nah, sekarang yang ingin kita tampilkan adalah yang is deleted-nya 0 ya. Berarti bukunya belum terhapus. Berarti kita perlu mengecekkan kondisi where B is deleted sama dengan 0. Kemudian kita ingin menampilkan nama kategorinya juga, berarti kita perlu join tabel kategori. Kita inisialkan sebagai K on K titik ID kategori sama dengan. Oke, untuk query-nya seperti ini. Kita coba execute. Kita tampilkan di sini ya, mungkin nama kategori. Kita execute ulang. Nah, nama kategorinya sudah. Lalu kita ingin mengetahui nih, masing-masing buku ini jumlah buku tersisanya berapa. Nah, kita akan menggunakan subquery untuk menampilkan jumlah buku yang tersisa. Untuk subquery-nya kita sisipkan di sini. Setelah kategori, kita buat subquery ya. Subquery-nya seperti ini. Yang pertama adalah select B titik jumlah, lalu dikurangi count,
from tabel peminjaman P where P titik status pinjam sama dengan pinjam and P titik ID buku sama dengan B titik ID buku. Ini kita inisialkan sebagai sisa. Seperti ini ya. Jadi sisa ini sudah ada. Jadi untuk buku pintar matematika itu sisanya 1. Dan untuk hidup sehat sejati itu sisanya 3 dan seterusnya. Jadi ini artinya kita akan mengambil data dari tabel peminjaman yang statusnya adalah pinjam. Jadi di sini where statusnya adalah pinjam dan ID bukunya sesuai dengan ID buku yang dari tabel buku. Jadi nanti untuk masing-masing barisnya itu, untuk baris yang ini ID bukunya berapa, untuk baris yang kedua ID bukunya sesuai dengan ini, ketiga adalah ini, dan seterusnya. Nah sekarang kita cek di tabel buku kan ada jumlah. Ini ada jumlah nih ya. Jumlahnya itu dikurangkan dengan total peminjamannya ada berapa untuk ID buku tersebut. Berarti sisa 1 berarti ID buku pintar matematika belum dipinjam ya. Mungkin yang untuk yang berarti belum ada buku yang dipinjam. Seperti ini. Dan sekarang yang ingin kita tampilkan adalah yang sisanya itu lebih dari 0. Berarti ini kita kopikan saja. Lalu di sini kita tambahkan and subquery-nya. Berarti subquery ini adalah subquery untuk sisa ya. Berarti sisanya harus lebih dari 0. Seperti itu. Nah, jadi ini untuk query-nya. Untuk query-nya kita kopikan saja. Lalu kita ke model bukunya. Kita buat di sini public function list buku tersedia. Return-nya kita menggunakan query this db query. Query-nya apa? Kita kopikan saja, kemudian kita tambahkan result. Kita save ILTF. Nah, seperti ini untuk query-nya. Berarti kita sudah mempunyai list buku tersedia. Nah, sekarang kita panggil list buku tersedia itu untuk kita tampilkan di modalnya. Berarti di controller peminjaman, untuk tambahnya kita buat adalah data list buku berarti ya. List buku sama dengan this, kita ambil dari model buku. Fungsinya tadi apa? Fungsinya adalah list buku tersedia. Oke, seperti ini. Jangan lupa modalnya juga kita panggil di sini M buku. Nah, sekarang list buku ini kita tampilkan di modalnya. Kita ke modal tambah. Untuk modalnya kurang lebih sama seperti member tadi. Kita kopikan saja dari member. Kita copy, kemudian kita taruh di bawah sini. Berarti ini adalah modal buku ya. Modal buku tersedia. Sedangkan yang atas ini kita kasih keterangan ini adalah modal member. Kita buat di bawah sini. Untuk ID-nya kita ganti modal buku. Di sini adalah data buku. Lalu untuk data table-nya mungkin kita buat data table 2 ya. Lalu untuk header-nya adalah yang pertama nomor sudah jelas untuk penomoran, kemudian judul buku atau jumlah. Jadi untuk judul dan jumlah kita jadikan satu. Lalu yang kedua adalah penerbit dan tahun. Nah, seperti ini. Berarti yang di sini adalah list buku. Untuk nomornya mungkin kita menggunakan ID buku. Jadi kita tidak menggunakan nomor ini lagi. Lalu untuk yang kedua adalah judul buku, kita gabungkan dengan jumlah. Untuk menggabungkan dalam penulisan PHP seperti ini, kita memerlukan yaitu adalah tanda titik, kemudian kutip, kita kasih spasi ya, kalau misalnya mau spasi, tapi kita membuatnya sebagai slash saja, kemudian titik lagi, kita gabungkan dengan jumlah. Jumlah di sini berarti dia adalah sisa ya.
Jadi ingin menampilkan buku ini sisanya ada berapa, gitu ya. Ini cara penulisan pertama, bisa seperti ini. Atau yang kedua adalah mungkin penerbit digabungkan dengan tahun ya. Di sini adalah penerbit, mungkin kita gabungkan seperti ini, kita copy saja ini. Kita spasi, slash, kemudian di sini kita ganti dengan tahun. Penulisannya sama seperti ini ya. Jadi ada dua penulisan, yaitu bisa seperti ini atau seperti ini. Oke, sekarang kita panggil modalnya ditambah ya. Kita kopikan data tugel sama data targetnya. Kita copy, kita tambahkan di button pilih yang buku. Targetnya kita ganti modal buku. Oke, kita save, kemudian kita refresh, kita coba ya. Kita klik pilih yang di buku. Nah, sudah muncul. Nah, ini ada error. Oh, tahun dia tidak ada. Berarti bukan tahun ya, tapi tahun apa di sini tahun terbit. Bukan tahun aja, tapi tahun terbit. Kita coba lagi refresh. Nah, sudah muncul ya seperti ini. Jadi ini untuk pintar matematika jumlahnya ada 1, sisanya. Lalu Erlangga, kemudian tahun terbitnya. Oke, sekarang kita buat ketika ini diklik, seperti tadi ketika buku ini diklik, langsung isi field yang 3 ini. Mungkin kita kopikan saja ini, kita copy, kita buat di bawahnya. Nah, di sini tabelnya kita ganti tabel buku. Data tabelnya tadi berapa? 2. Di sini juga 2. Ini tetap. Berarti ini ganti data buku. Berarti ini dari tabel buku seperti ini ya. Dan untuk isinya, yang pertama adalah kita ada apa aja di formnya nih. Di formnya itu kita memerlukan harus ngisi ID buku, judul buku. Berarti ada ID buku, lalu judul buku, kita lihat lagi, penulis, dan penerbit tahun. Kita copy lagi, penulis dan penerbit tahun. Untuk kolomnya dimulai dari 0 ya. Tadi kenapa kita mulai dari 1? Karena ID membernya adalah ada di nomor 1, sedangkan ID bukunya ada di kolom 0. Berarti ini 1, ini 2, dan ini adalah 3. Untuk modalnya kita langsung close saja, yaitu modal buku tadi ya. Oke, kita coba ke browsernya, kita refresh. Sekarang kita pilih pintar matematika. Sepertinya belum bisa, kita cek lagi, ada yang error. Oh, ini bukan data member, tapi adalah data buku, karena tadi kita sudah ganti dengan data buku ya. Nah, seperti ini. Kita coba lagi, pilih. Nah, sudah terisi ya. Berarti penerbit tahunnya masih belum terisi nih. Kita coba lagi ganti buku matematika. Oke ya, berarti tinggal penerbit tahunnya yang belum terisi. Untuk penerbit tahunnya ada di kolom ketiga, benar ya? Kolom 1, 2, 3. Oh, kenapa? Karena untuk penulisnya belum kita tambahkan di sini ya. TH penulis. Nah, berarti kita buat juga di sini, kita copy saja. Dan di sini adalah penulis. Oh, bukan di sini, tapi ada di setelah judul buku. Oke, kita refresh. Kita coba lagi. Sudah ya, kita pilih pintar matematika. Nah, sudah terisi. Untuk membernya kita coba lagi. Nah, sudah terisi ya. Jika sudah terisi seperti ini, berarti kita tinggal klik simpan. Sekarang kita coba untuk membuat fungsi simpannya ya. Kita ke controllernya, kita buat fungsinya di sini adalah public function simpan peminjaman. Seperti ini. Yang kita perlukan adalah array in data. Ini array in data dan sama dengan. Nah, untuk array-nya yang pertama adalah yang kita isi adalah ID peminjaman.
Sedangkan ID peminjamannya kita buat formatnya, yang pertama adalah pstrip, kita tambahkan dengan time. Nah, ini untuk ID peminjamannya. Dan in data, yang perlu kita isikan juga adalah ID member sama dengan kita peroleh dari formnya. This input post ID member. Kita copy juga. Yang selanjutnya adalah ID buku. Lalu selanjutnya adalah ID user. Jadi siapa yang menginputkan atau admin yang menginputkan adalah kita pakai dari user login. Array-nya adalah array yang pertama, yaitu array ke 0, dan kita get adalah ID user. Lalu selanjutnya adalah tanggal pinjam. Tanggal pinjam, untuk tanggal pinjamnya berarti dia tanggal hari ini, berarti dia adalah date. Untuk formatnya adalah YMD. YMD berarti tahun, bulan, hari. Kemudian HIS, jam, menit, dan detik. Oke, indata selanjutnya status pinjam. Status pinjamnya kita langsung set aja pinjam ya. Jadi yang sebelah kiri jangan lupa sesuaikan dengan database ya, di tabel peminjaman. Jadi sesuaikan dengan ID peminjaman, ID member, ID user, ID buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status pinjam. Ini kemarin karena untuk uji coba kita truncate dulu ya, kita hapus dulu. More table, kemudian truncate. Truncate ini dia untuk menghapus isi dari table. Oke, kita refresh. Datanya sudah kosong ya. Kita lanjutkan. Kita pakai if untuk pengecekan dia inputnya berhasil apa tidak. Kita menggunakan this peminjaman, kita mengakses fungsi peminjaman yaitu insert. Dan di insertnya ini kita membutuhkan yaitu mengirimkan indata. Kita cek dulu di modelnya kita sudah memiliki insert apa belum ke model peminjaman. Nah, kita belum memiliki insert ya. Untuk insertnya mungkin bisa kita copy dari buku saja karena fungsinya sama. Kita copy dari buku model peminjaman. Kita tinggal ganti ininya adalah tabel peminjaman. Jangan lupa kita inisialkan juga di bagian atas. Tabel peminjaman sama dengan tabel peminjaman. Ini adalah sifatnya private ya. Oke, sudah. Berarti kita sudah bisa pakai insertnya ini. Untuk notifikasinya, jika berhasil berarti masuk ke sini, jika gagal berarti masuknya ke sini ya. Nah, jika berhasil kita ingin menampilkan output berupa JSON ya. Yang pertama adalah status code. Jika berhasil status code-nya 200, kita kopikan saja. Berarti ada 4. Status code, title, tipe, type, dan message. Untuk title-nya mungkin berhasil ya, berhasil. Kemudian untuk type-nya, jika berhasil berarti dia type-nya sukses. Untuk message-nya berarti berhasil menambahkan peminjaman. Seperti ini. Lalu jika gagal, output-nya apa? Kita kopikan saja. Gagal berarti 400. Title-nya adalah gagal. Type-nya adalah error. Dan message-nya adalah gagal menambahkan peminjaman. Oke, sekarang kita echo JSON. JSON encode. Output. Oke, jadi untuk fungsi peminjamannya seperti ini. Sekarang kita kembali ke form tambahnya. Jika semua terisi, berarti kita memerlukan button untuk simpan ya. Jadi kita harus nyeting button simpan ini biar dia dapat mengakses fungsi simpan. Kita kasih di sini on click ya. On click submit pinjam. Sedangkan untuk batalnya on click windows.history.back. Bukan Windows tapi window history back. Jadi untuk batalnya berarti dia nanti kembali ke halaman sebelumnya. Mungkin kita coba.
Nah, jika batal ini diklik, berarti dia kembali ke halaman sebelumnya, kemudian kita tambah. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang fungsi simpannya belum ada fungsi JavaScript ya, baru memanggil submit pinjam, berarti kita tinggal membuat fungsi submit pinjamnya. Yaitu kita tambahkan script, karena JavaScript, kita buat function submit pinjam. Mungkin untuk fungsi submit pinjam bisa kita copy dari peminjaman kategori ya, di index atau di modal. Nah, kurang lebih penulisannya sama seperti ini. Kita kopikan saja. Tinggal kita ganti, yang kita insert adalah kita sesuaikan dengan di sini. Di sini yang ada input postnya apa? Berarti hanya ID member dan ID buku. Berarti di sini adalah ID member, kita kopikan saja, dan ID buku. Untuk yang kanan, ini sesuaikan dengan formnya. Formnya ID buku apa? ID member sama ID buku. Ada tidak? Ada ya. Nah, berarti di sini adalah ID member, sedangkan di sini adalah ID buku. Nah, pengecekannya adalah ID member dan ID bukunya itu dia tidak boleh kosong. Baik, seperti ini. Kemudian kita panggil controllernya adalah peminjaman, fungsinya adalah simpan peminjaman. Untuk type-nya tetap post, kemudian untuk datanya yang pertama adalah kita sesuaikan dengan ini, ID member dan ID buku. Berarti di sini adalah ID member, kita kopikan saja, dan ID buku. Nah, untuk yang sebelah kanan kita masukkan ini, ID member dan ID buku. Oke, seperti ini. Jika sukses seperti ini ya, dia nanti kembali ke halaman utama, ke form listnya. Oke, ini ada pengecekan jika harus diisi ya. Kalau misalnya ada yang belum diisi, kita kasih else. Else-nya ini kita menggunakan swal alert. Untuk isi pertama adalah dia title-nya apa? Peringatan. Yang kedua, message-nya apa? Misalnya message-nya silahkan lengkapi data. Lalu yang ketiga adalah type-nya, warning. Jadi ada 3 parameter ya. Oke, mungkin kita coba dulu, kita refresh. Dalam kondisi kosong ya, kita simpan. Nah, silakan lengkapi data. Mungkin kita tambahkan anom, bukunya adalah yang pertama ya. Perhatikan ini bukunya 2 ya, yang pertama. Oke, kita simpan. Berhasil menambahkan peminjaman buku. Oh, dia belum kembali ke form sebelumnya ya. Oh, di sini karena Windows Open berarti dia reload halaman. Kalau untuk kembali ke halaman sebelumnya berarti dia Windows History Back. Seperti ini. Kita refresh. Nah, kita coba lagi ya, mungkin dengan member yang berbeda. Dharma. Di sini tadi jumlahnya 2 ya, sekarang tinggal 1 karena tadi sudah dipinjam. Mungkin meminjam buku yang sama. Kita simpan, berhasil menambahkan peminjaman. Nah, seperti ini, dia sudah masuk ke halaman ini ya. Nah, bagaimana jika kita ingin memberikan konfirmasi dulu? Jadi sebelum tersimpan, dia meminta apakah ingin menambahkan peminjaman buku, gitu ya. Nah, kita kembali. Nah, di sini kita membuat swal. Di dalam swalnya itu kita buat title seperti ini ya. Title-nya apa? Misalnya untuk konfirmasi. Lalu yang kedua adalah teks. Teksnya apa? Teks itu berarti pesan. Misalnya ingin menambahkan peminjaman buku. Lalu yang ketiga icon. Icon itu adalah type. Type-nya warning. Lalu yang keempat adalah buttons. Buttons-nya itu ingin diaktifkan atau tidak. Tadi untuk alert-nya tadi kan dia tidak ada button-nya ya. Nah, sekarang kita ingin mengaktifkan button-nya. True. Dan danger mode true juga. Nah, jika sudah, kita kasih lanjutannya adalah .then. Berarti di sini jika buttonnya itu diklik ya, jadi nanti buttonnya ada 2.
button OK sama cancel. Nah, di dalam DEN ini ada yaitu berarti submit. Jika submit berarti button OK yang diklik. Jika button OK yang diklik, dia menjalankan fungsi ini ya. Berarti if submit, kita cek submit. Jadi jika fungsi submitnya diklik atau button OK yang diklik, berarti dia menjalankan fungsi ini. Kita cut saja, kita masukkan ke dalam if-nya. Shift ALTF. Nah, seperti ini ya. Jadi jika submit yang diklik atau OK yang diklik, dia menjalankan pengecekan dulu. Setelah pengecekannya OK, baru dia menjalankan Ajax-nya. Dan ternyata bukan submit yang diklik, berarti dia ke else ini. Else-nya adalah info.revert. Kita coba ya, kita refresh. Mungkin untuk Elsa ya, Elsa pinjam bukunya mungkin yang, nah di sini tadi bukunya sudah terpinjam ya, yang pintar matematika itu, karena cuma 2 dan dipinjam oleh 2 orang berarti sudah hilang. Mungkin dia pinjam buku matematika saja. Oke, kita simpan. Tidak muncul, kita cek errornya, di inspect. Submit pinjam not defined. Berarti ada error ya, submit pinjam not defined. Kita cek salahnya. Oh ini ya, ini bukan titik tapi koma. Kita coba lagi, kita refresh. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Jika oke, nah silakan lengkapi data. Mungkin kita pilih Elsa saja. Hidup sehat ya bukunya yang dipilih, kemudian simpan. Apakah ingin menambahkan peminjaman? Jika cancel berarti ya tidak jadi. Jika oke berarti dia menambahkan peminjaman. Peminjaman berhasil ditambahkan. Oke, seperti itu untuk peminjamannya. Ya, berarti untuk peminjaman sudah selesai. Untuk selanjutnya nanti kita akan membuat aksi untuk pengembalian, sekaligus juga untuk ubah peminjaman. Demikian untuk tutorial tambah peminjaman baru. Sampai jumpa di video selanjutnya.